Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, anak-anak, untuk pertemuan ini kita nggak belajar ya. Untuk pertemuan sekarang, Bapak akan membahas kuis yang kemarin sudah kalian kerjakan. Nah, kalian mungkin penasaran kan, jawaban kalian benar atau salah ya. Jadi mari kita bahas. Oke, kuis cepat, tepat, dan hebat. Selamat untuk kemarin anak-anak yang sudah mendapatkan predikat terhebat pada pertemuan Bahasa Indonesia di kelas 6 ya. Dan untuk yang belum mendapatkan predikat terhebat, jangan berkecil hati karena pada dasarnya kalian juga hebat. Hanya saja kalian kurang teliti pada saat mengerjakannya. Bisa kalian coba lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, kita bahas. Nah, kuis yang pertama, nama lain laporan pengamatan yaitu, kalau untuk nomor 1 nih hampir semuanya benar, 99,9% ya, hampir benar jawabannya, yaitu laporan observasi ya. Jadi nama lain dari laporan pengamatan adalah laporan observasi. Yang kedua, struktur laporan pengamatan terdiri dari 3 bagian. Nah, strukturnya apa saja sih laporan pengamatan itu? Kemarin ada pernyataan umum, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Nah, selamat yang sudah menjawab. Dan ini lumayan nih, lumayan banyak yang kurang tepat ya, hampir ya 20%, 25% lah yang 20%, hampir 20% yang salah ya. Oke, yang ketiga, laporan pengamatan harus dibuat dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti atau bersifat komunikatif ya. Komunikatif berkaitan dengan penggunaan bahasa yang baik dan mudah dipahami atau mudah dimengerti. Pak, yang jawabannya informatif bagaimana Pak? Ya, informatif juga termasuk sifat dalam pembuatan laporan pengamatan ya, tapi informatif itu memberikan informasi yang jelas. Oke, lanjut. Yang keempat, segala sesuatu yang diamati dalam kegiatan pengamatan disebut. Nah, ini nih ada kata yang mirip-mirip, objek dengan objektif. Nah, kalau objek adalah segala sesuatu yang diamati dalam kegiatan pengamatan, itu disebut objek. Nah, ada yang kemarin yang menjawab objektif. Objektif itu kata sifat, ya. Objektif itu kata sifat. Kalau yang dikehendaki di nomor 4 ini adalah objek, segala sesuatu yang diamati ya. Jadi target itu bisa dikatakan dengan objek juga. Nah, selanjutnya nomor 5, laporan pengamatan harus berdasarkan kenyataan yang ada atau bersifat faktual ya, atau bersifat fakta ya. Faktual artinya harus berdasarkan kenyataan yang ada. Oke anak-anak, selamat bagi yang jawabannya sudah benar, dan bagi yang belum benar kalian bisa catat jawabannya sebagai bahan latihan dan koreksi untuk kalian. Baik anak-anak, bisa kalian screenshot layar ini untuk kalian pelajari kembali ya. Di akhir bulan insya Allah kita akan ada PH ya. Jadi siap-siap kalian baca lagi materinya dan kalian simak lagi video penjelasannya. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak ya. Tapi pertemuan ini bukan untuk belajar ya. Pertemuan ini hanya khusus pembahasan kuis yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nah, di kuis yang kedua ini, cepat, tepat, hebat, membahas tentang kesimpulan ya. Selamat untuk
kemarin siswa-siswa terpilih dengan predikat hebat pada pertemuan bahasa Indonesia. Selamat, dan untuk yang belum mendapatkan jangan berkecil hati, kalian juga hebat. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kalian bisa jadi yang terhebat. Oke, kita bahas di pertemuan ini untuk kuis yang kemarin, yang kuis yang kedua tentang kesimpulan. Di nomor 1, kesimpulan paragraf di atas adalah, cara mencari kesimpulan, kita cari dulu kalimat utamanya. Kalimat utama terletak di awal atau di akhir, ya. Berarti antara ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. Kemudian kalimat terakhirnya, selain itu ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Nah, kira-kira yang mana nih ya kalimat utamanya? Kalau misalnya kalimat utama yang terakhir, selain itu ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Kalimat ini tidak dapat berdiri sendiri karena ada kata selain itu. Nah, kata selain itu berarti sebelumnya ada penjelasan lain. Nah, selain itu berarti ada penjelasan sebelum kata ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi, ya. Iya benar, karena ASI mengandung banyak nutrisi, mengandung asam amino. Nah, baru ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Jadi kalimat utamanya adalah yang awal. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. Nah, sekarang ingat, kesimpulan itu bukan berupa kalimat utama, tapi rangkuman keseluruhan paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Jadi ada kaitannya dengan ide pokok. Nah, kesimpulan itu berarti meliputi pendapat atau rangkuman hasil akhir dari suatu paragraf. Di antara A sampai D, mana yang tepat? Kalau kalian menjawab yang B, ya itu adalah kesimpulannya. Jadi ASI adalah sumber makanan utama bayi. Kenapa jawabannya bukan yang A? ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi. Nah, kalau hanya itu kurang tepat. Memang itu adalah kalimat utamanya. Kalau yang C, ASI mengandung zat untuk kekebalan bayi. Nah, bukan itu yang dipinta dan itu tidak berkaitan dengan kalimat utamanya. Kemudian yang D, asam amino diperlukan untuk proses pertumbuhan kembang otak bayi. Nah, itu juga kurang tepat. Jadi yang tepat adalah yang B. Karena jawaban B meliputi isi dari paragraf di atas. ASI adalah sumber makanan untuk bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Oke, dicatat ya jawaban yang tepatnya. Kemudian nomor 2, meski terlihat mungil dan berukuran kecil, tetapi menanam bonsai cukup sulit. Teknik menanam bonsai sama sekali tidak bisa disepelekan, sebab seorang penanam bonsai harus menguasai berbagai teknik perawatan. Simpulan paragraf di atas adalah yang A, B, C, atau D. Yang A, teknik menanam bonsai sama sekali tidak bisa disepelekan. Itu adalah kalimat yang kedua, bukan kesimpulan. Kemudian yang B, bentuk bonsai bentuknya mungil dan berukuran kecil. Nah, bukan itu yang dikehendaki. Ya, jadi paragraf di atas ini bukan membahas tentang bentuk atau ukuran bonsainya. Yang C, cara menguasai teknik perawatan bonsai cukup sulit. Nah, ini nih hampir mirip nih. Banyak kemarin yang terjebak di jawaban yang C. Ya. Yang tepat adalah menanam bonsai cukup sulit karena harus menguasai berbagai teknik perawatan. Nah, jawaban yang tepatnya adalah yang yang D. Menanam bonsai cukup sulit
karena harus menguasai berbagai teknik perawatan. Lihat. Nah, kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Meski terlihat mungil dan berukuran kecil, tetapi menanam bonsai cukup sulit. Berarti paragraf ini membahas tentang kesulitan menanam bonsai. Nah, bukan hanya itu, harus dijelaskan kenapa. Nah, baru digabungkan dengan kalimat akhir. Karena harus menguasai berbagai teknik perawatan. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang nomor 3. Minggu lalu saya berekreasi ke Taman Tirta. Suasananya sangat menyenangkan. Sayangnya, ada hal yang membuat kami tidak nyaman. Sampah-sampah berserakan di kawasan Taman Tirta. Ternyata fasilitas tempat sampah sangat minim, sehingga tidak cukup untuk menampung sampah para pengunjung. Simpulan paragraf di atas adalah yang A, B, C, atau D. Suasana Taman Tirta sangat menyenangkan. Nah, itu adalah kalimat yang kedua. Ya, itu adalah kalimat yang kedua. Kemudian kalau yang B, sampah-sampah berserakan di Taman Tirta karena minimnya tempat sampah. Itukah? Iya, jawabannya yang B. Sampah-sampah berserakan di Taman Tirta karena minimnya tempat sampah. Kenapa nggak yang C? Untuk jawaban yang C ini kurang tepat. Ya, Taman Tirta adalah tempat yang sangat menyenangkan walaupun banyak sampah. Nah, ini kurang tepat. Kemudian yang keempat, yang D, tempat sampah di Taman Tirta sangat sedikit sehingga membuat tidak nyaman. Tempat sampah di Taman Tirta sangat sedikit sehingga membuat tidak nyaman. Kalau untuk kalimat yang D, pilihan yang D ini membahas tentang tempat sampahnya saja, tidak membahas tentang sampah yang berserakannya. Jadi intinya dari paragraf yang ketiga ini membahas tentang sampah-sampah berserakan di Taman Tirta. Kenapa berserakan? Karena minimnya tempat sampah. Nah, untuk mencari kesimpulan ini menggunakan cara sebab akibat. Sebabnya apa? Akibatnya apa di paragraf 3 ini? Apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah sampah yang berserakan. Nah, sebabnya dicari. Kenapa bisa terjadi sampah itu berserakan? Karena di Taman Tirta minimnya tempat sampahnya sangat sedikit, jadi sampahnya berserakan. Intinya seperti itu. Jadi kesimpulan yang tepat adalah yang B. Sampah-sampah berserakan di Taman Tirta karena minimnya tempat sampah. Oke anak-anak, cukup sekian pertemuan pembahasan kuis bahasa Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.